Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tips dan trik mendapatkan nilai tinggi di ujian P3K. Ini sangat penting bagi Anda yang akan mengikuti ujian. Teman-teman sekalian, kita memang belum ada jadwal nih, belum ada jadwal yang pasti kapan akan dimulai P3K, karena sampai saat ini pemerintah dengan surat yang baru itu menghendaki adanya pemetaan atau pendataan ulang CPNS ataupun yang non CPNS, non ASN yang akan diikutsertakan. Di sana memang dijelaskan di Undang-Undang ASN kalau sudah 5 tahun maka dipersilahkan untuk mengajukan sebagai ASN. Tetapi di sana juga ada syarat 1 tahun boleh ikut. Nah, itu juga merupakan bagian yang sedang digodok dan saya yakinnya bahwa sebentar lagi kita akan memulai proses perekrutan. Ya, cuman nanti masalahnya sebenarnya bukan di BKN atau di mana masalahnya, dari masing-masing daerah itu belum mengirimkan. Sementara kalau dari sini di Jawa Barat sendiri itu masih banyak yang demo-demo terkait dengan formasi yang masih sedikit. Dan teman-teman yang sudah mendapatkan formasi, sudah masuk ke SIS-DMK, jadi Anda siap-siap saja. Karena tidak ada salahnya kita mempersiapkan diri dengan cepat. Kita akan masuk pada materi, tetapi sebelum masuk materi, saya ingatkan kembali karena tadi banyak yang nanya ke saya terkait dengan passing grade. Ini masih tahun 2021, tetapi tidak ada perubahan. Passing grade untuk tahun sekarang adalah 225 untuk kompetensi teknis. Sehingga Anda tinggal cek saja berapa tuh ininya. Nah, kalau saya sih, Anda jangan ngejar passing grade deh. Yang dikejar adalah jadi yang terbaik nilai maksimal. Itu yang saya inginkan. Begitu pula pasti Anda menginginkan seperti itu. Jadi untuk kompetensi teknis itu ada 90 soal. Butir soal bagi Anda yang baru datang gabung dengan saya. Kalau benar itu 5, kalau salah itu 0. Ya, nanti kita jelaskan bagaimana mendapatkan nilai 5 untuk di teknis. Kita akan banyak sekali soal-soal, saya pun terus menulis soal-soal baru untuk memperbaiki buku atau e-book yang sedang saya susun dan mudah-mudahan dalam waktu singkat bisa sudah ada pengiriman kepada teman-teman yang sudah memesan. Kemudian untuk kompetensi manajerial itu ada 25 soal. Saya nitip walaupun di saya kemarin masih kompetensi manajerialnya 5, nggak masalah sih sebenarnya. Yang tahu Anda harus paham bagaimana mengisi kompetensi manajerial. Item-item yang menjadi pertanyaan atau 8 item yang menjadi kunci permasalahan di kompetensi manajerial itu harus Anda kuasai. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena saya pun sudah menjelaskan kepada Anda bahwa di kompetensi manajerial tidak ada jawaban yang 0 kecuali Anda tidak menjawab. Jadi jangan sampai Anda tidak menjawab karena menjawab salah pun Anda kemungkinan mendapatkan 3 atau 2 atau 1. Itulah yang menjadi kritikal atau keinginan kita bersama bahwa Anda mendapatkan nilai yang tinggi babat habis. Artinya 25 butir soal Anda mendapatkan maksimal. Maksimal artinya 100 dari 25. Artinya semuanya 4. Kemarin saya sudah menjelaskan bagaimana mendapatkan nilai 4 di manajerial, bahwa posisinya Anda harus melihat dari sudut pandang mana yang diperlukan oleh perusahaan. Bukan tentang kompetensi manajerial, bukan tentang menilai kepribadian Anda, pendapat Anda, tapi bagi saya adalah Anda harus paham keinginan yang membuat soal itu apa, sehingga mendapatkan nilai yang tinggi. Kemudian
kompetensi sosial kultural itu ada 20 soal dengan nilai tidak dijawab 0, nilai paling benar adalah 5. Ingat di sini bahwa Anda harus mengembangkan integritas, kalau integritas diwawancara. Anda sebagai perekat bangsa, karena di sini ada banyak masalah yang bisa menimbulkan intoleransi, bisa menimbulkan perpecahan. Kalau di sosiokultural, jadi Anda harus sebagai perekat. Bagaimana Anda menyelesaikan konflik atau masalah yang ada di sekitar Anda. Itu tentunya konflik yang bisa Anda selesaikan sesuai dengan potensi Anda. Lama ataupun jumlah butirnya ada 20, maksimal 5 per butir. Jadi saya harapkan Anda pun mendapatkan 200 dari kompetensi manajerial dan kompetensi sosiokultural. Ya, kalau tadi saya ingin Anda mendapatkan 450, mudah-mudahan Anda bisa, saya doain, mudah-mudahan Anda bisa 450 tambah 200, itu artinya sudah 650. Nah, wawancara, ingat wawancara, lihat kompetensi manajerial. Anda baca yang namanya integritas. Integritas, kompetensi wawancara hanya 4 pilihan. Jadi sangat setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Gunakan nilai ekstrim. Ekstrim itu kalau pernyataannya positif, maka Anda menjawab sangat setuju. Kalau pernyataannya negatif, maka jawabannya tidak sangat setuju. Sangat tidak setuju, ya. Contoh misalnya, adalah tidak menjadi masalah kalau kita menerima bingkisan pada saat menjelang Idul Fitri. Nah, itu kan sudah ada surat edaran tuh. Memang sudah menjadi budaya, tetapi sudah ada edarannya bahwa ASN tidak boleh mendapatkan bingkisan atau gratifikasi. Maka jawabannya adalah sangat tidak setuju. Itu yang sifatnya negatif. Jadi hal yang negatif maka Anda harus negatif pula menjawabnya. Jadi berapa jutir yang harus Anda kuasai? Kita lihat. Kita lihat 450, 200, 440. Jadi 690. 690. Mudah-mudahan kita semua ada yang mencapai 490. Kenapa saya harus menjelaskan kepada Anda misalnya karena di sini tidak ada istilah diambil 3 formasi, itu tidak ada istilah diambil 3 formasi. Ya. Diambil Jadi diambil 3 formasi, ya, diambil 3 formasi, tidak ada istilah diambil 3 formasi. Misalnya formasinya 2, jadi ambil 6, itu nggak ada. Anda harus menjadi yang terbaik, itu saja masalahnya. Anda harus menjadi yang terbaik. Ya, jadi kalau misalnya tidak tidak menjadi terbaik, ya sudah, Anda bisa lewat, ya. Kemudian yang selanjutnya, nah ini yang harus Anda kuasai ini. Passing grade-nya rendah banget, 225 kalau nggak salah, 225 kalau passing grade. Tapi janganlah Anda jangan hanya lewat passing grade, tetapi Anda harus jadi juara, jadi juaranya, ya. Kemudian 90 soal harus dibabat habis dan Anda harus mendapatkan nilai 5, ya. Itu harapan kita. Tentu harus ada upaya. Upayanya apa? Anda harus paham tips dan triknya, ya. Tips dan triknya. Jadi kalau misalnya Anda paham
tips dan triknya, maka ini akan menjadi modal yang sangat baik bagi Anda supaya mendapatkan nilai yang tinggi. Apa saja yang harus dikuasai? Apa saja yang harus dikuasai? Ya itulah yang harus Anda kuasai adalah kompetensi perawat sesuai dengan formasi yang dilamar. Anda melamarnya sebagai perawat apa? Semuanya adalah melamar atau melamar jabatan fungsional, ya. Jabatan fungsional artinya Anda sebagai pelaksana perawat, pelaksana yang melaksanakan tindakan keperawatan, yang melakukan tindakan keperawatan. Berarti ujiannya itu sesuai dengan apa yang harus dilakukan oleh jabatan fungsional tersebut. Nanti bahasan yang selanjutnya soal-soalnya saya berikan sesuai jabatan fungsional yang Anda miliki. Kemudian semakin tinggi formasi maka semakin kompleks. Ya, benar. Yang nurse itu perbedaannya, yang benar dengan itu perbedaannya hanya kemampuan menganalisanya itu lebih banyak dibandingnya D3. Kalau keterampilan nurse pun harus bisa keterampilan yang dilakukan oleh D3. Itu jadi masalah. Kemudian tindakan yang biasa dilakukan sehari-hari, Anda catat 10 tindakan keperawatan yang biasa dilakukan sehari-hari itu apa? Lakukan SOP-nya kuasai. Kemudian hal-hal yang krusial dari tindakan-tindakan tersebut juga Anda harus kuasai. Sehingga Anda bisa dengan gampang melakukan analisa. Walaupun Anda tidak paham soal, tapi Anda bisa menggunakan logika. Oke. Yang kelima, yang keempat tadi adalah bahwa ingat bahwa P3K itulah JF, jabatan fungsional. Maka soal-soal manajemen itu akan sangat sedikit, tapi banyaknya soal-soal yang terkait dengan keterampilan, pengetahuan, itu ya, sikap, itu ya, seperti itu. Bagaimana cara mempersiapkan diri? Cara mempersiapkan diri ada 4 menurut saya. Anda harus cukup baca dan pahami kompetensi yang dituju, cari itu kompetensi S1 apa, kompetensi D3 apa. Kemudian latihan soal sesering mungkin. Ada latihan soal karena kadang-kadang kita kalau belajar seperti ini tidak ada tidak ada seperti tantangannya kurang gitu, ngantuk yang bawaannya dan lain sebagainya. Tapi Anda kalau latihan soal yang sering, makanya mohon maaf tadi saya untuk hari ini saya tidak kuis rapat sampai sore. Rapat sampai sore saya tidak keburu memberikan kuis pada Anda. Kuis itu latihan 10 soal per hari. Kalau Anda datangnya dari bulan, katakanlah udah 30 hari dengan saya, artinya Anda sudah menamatkan 300 soal itu. Kalau Anda 3 bulan dengan saya, artinya sudah 900 soal itu. Jadi ikuti itu kuis. Dan kuis itu bisa dilakukan yang hari sebelumnya juga masih bisa dikerjakan. Itu latihan sering. Kenapa saya sering memberikan kuis supaya Anda tetap ada yang nyantol, ya. Kemudian buat catatan kecil, saya pun sudah membuat daftar tilik. Daftar tilik yang harus Anda print dan kemudian tandai mana yang sudah dikuasai, mana yang belum dikuasai. Cari di materi umum, Linknya sudah saya berikan di masing-masing grup. Kemudian buat catatan kecil, materi keperawatan yang penting-penting Anda harus buat catatan kecil sehingga Anda kemana-mana itu catatan itu bisa dibawa dan Anda bisa baca kalau ada waktu senggang. Baca ulang tindakan keperawatan dasar yang 10. Cari yang 10 itu yang biasa dilakukan, yang pasti pemberian oksigen dan lain sebagainya biasanya ada, ya. Jadi buat catatan karena ilmu itu harus diikat dengan catatan. Trik yang pertama, Anda baca pertanyaannya dulu kalau Anda menemukan kasus, baru kemudian baca kasusnya atau baca vignette-nya kalau di UKOM. Kemudian baru pilih jawaban. Ingat, jawabannya benar 5, jawaban yang salah 0.
Itu sangat penting bagi Anda. Jangan berkali-kali membaca kasus, tapi Anda cari dulu pertanyaannya apa, baru baca kasus. Itu yang penting. Jangan sampai menjawab soal itu lama banget karena Anda bolak-balik baca kasus. Dan yang kedua, kuasai konsep ABC, karena dimanapun konsep ABC itu tadi pakai. Semua tindakan harus mengacu pada konsep ABC, airways, dengan bersihan jalan napas dulu, baru breathing, kemudian circulation. Kalau ada yang bermasalah di airway, maka airway duluan yang harus dikerjakan. Breathing begitu pula, breathing didahulukan sebelum circulation. Itu ya. Kemudian pahami juga yang ketiga, pahami konsep dasar manusia menurut Maslow. Menurut Maslow, semakin tinggi sebuah kebutuhan, maka itu semakin less, sebenarnya semakin rendah sebenarnya. Kalau kitanya masih berkutat di kebutuhan yang paling mendasar. Jadi semakin rendah, maka semakin urgen. Kenapa? Karena di sana ada eliminasi dan lain sebagainya. Semakin tinggi, semakin tidak urgen menurut kita. Karena setiap tingkatan itu ada konsekuensinya, ada tugasnya. Jadi kalau semakin tinggi, orang yang sudah mencapai tinggi, ya itu dia memang urgen buat dia. Misalnya, contoh misalnya, buat kita beli misalnya ada seseorang pebisnis beli mobil CR-V terbaru, all new CR-V misalnya, itu merupakan penting bagi mereka karena kebutuhan sebelumnya sudah terpenuhi. Kenapa? Aktualisasi diri. Beli mobil Ferrari itu aktualisasi diri karena namanya kendaraan adalah memindahkan satu tempat ke tempat lain, tetapi dia aktualisasi diri. Karena untuk masuk ke sebuah komunitas, Anda harus menggunakan kendaraannya. Itu. Nah, itu aktualisasi diri. Kemudian yang selanjutnya, nomor 4, hitung data terbanyak. Data terbanyak menentukan masalah. Jadi kalau di kasus ada datanya banyak sekali tentang pernapasan, maka masalahnya pasti pernapasan. Kalau masalahnya tentang A, maka banyak tentang A, maka pasti masalahnya tentang A. Kemudian selanjutnya yang kelima, pastikan masalah itu diketahui. Bedakan masalah dengan data. Ini selalu saja Anda belum bisa, ada beberapa orang belum bisa membedakan mana itu masalah, mana itu data. Pastikan masalahnya. Masalahnya itu adalah Anda harus sudah melakukan analisa kumpulan-kumpulan agregat. Kumpulan agregat itu, ya kalau kumpulan agregat kan data namanya. Kumpulan informasi yang diberikan itu, misalnya pasiennya sakit perut. Sakit perut itu data. Ya, sakit perut itu data. Tapi nyeri perutnya bagaimana dan lain sebagainya, kesimpulannya Anda sudah bisa menentukan bahwa masalahnya nyeri. Jadi yang nyeri perutnya adalah data, skalanya 7 itu adalah data, masalahnya adalah nyeri karena skalanya udah lebih dari 6. Itu Anda harus sudah bisa membedakan mana data, mana masalah. Itu yang paling penting, sangat penting sekarang. Kenapa? Karena lanjut di sini. Satu soal adalah, oh ya istilah ini berarti ya. Satu soal, ingat, satu soal 53 detik, 53 detik. Jangan terpaku dalam satu soal. Kerjakan yang mudah dulu. 10 detik tidak paham, pindah ke soal selanjutnya. Itu yang sangat penting. Jika dalam 10 detik tidak paham, pindah ke soal selanjutnya. Itu yang sangat penting bagi Anda. Dan selanjutnya, pahami kata kunci. Kata kunci misalnya terdengar ronyi, itu sudah masalah bersihan jalan napas. Oh, ternyata ada cuping hidung bergerak, ada retraksi. Oh, itu pola napas. Jadi Anda lebih mengenal kata kunci itu lebih memudahkan Anda menentukan masalah. Pahami kata kunci? Materi kunci sudah saya berikan, tinggal Anda ngambil dan baca di materi umum. Ya.
Pahami juga bahwa ide kalimat selalu di awal paragraf, di awal kasus. Dan Anda gunakan logika. Gunakan logika. Karena dalam membuat soal itu menggunakan logika. Jangan sampai Anda tidak menggunakan logika. Itu saja mungkin hari ini yang bisa saya sampaikan kepada Anda.